ayo gabung ke perusahaan direct selling gue, lu bisa dapat 10 juta per bulan, 100 juta per bulan. Mimpi yang ngajakinnya belum dapat. Banyak orang nggak mau kosongin gelas karena ngerasa ya gue udah sarjana, gue udah pendidikan tinggi, ngapain gue belajar sama yang di bawah gue. Selalu mentargetin gimana caranya kita adaptasi sama perkembangan zaman, karena kenapa itu yang bakal ningkatin omset kita. Gue tahu di AI ini masih pada skeptis, ya apalagi anak-anak muda ya. Kalau konten AI, ini kok brand pakai AI sih. Tapi percayalah, berapa tahun lagi semua bakal AI. Ini skill yang dimana anak muda ini bisa kuasain, yang dimana orang-orang tua mungkin udah ketinggalan atau nggak mau adaptasi. Karena kenapa? Satu, udah telat belajar, mau belajar juga udah males. Kalau bisa percaya sama anak muda, kenapa nggak percaya sama anak muda aja, bener gak? Karena itu skill yang ibarat kita nih anak muda, itu privilege kita. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal bisnis bareng Master AI Marketing. So langsung aja kita mau welcome Bro Richard Putra. Wah, siap. Bro Richard, welcome to Vocnomics Podcast. Siap, thank you Kowin, udah diundang nih. Thank you so much. By the way, congrats untuk buku barunya. Oh iya. Ya, ada 2 buku baru di sini. Boleh dijelasin dikit? Oke, jadi untuk buku yang pertama ini ada Meta Sipas dan Shopee Ads. Itu buat teman-teman yang ngerasa iklan di Shopee-nya kok stagnan, kok nggak ada perkembangan. Nah itu nanti bisa pelajarin ilmunya di sini. Jadi gue bongkar bukan hanya ngiklan Shopee kata kunci biasa, tapi gimana sih cara strategi efektif ngiklan di Sipas. Atau enggak, kok mungkin sering nih kena iklan di Meta nih, yang Metanya itu directnya ke Shopee. Nah itu kurang lebih namanya Sipas. Yang kedua itu ada namanya GMV Max TikTok Ads. Jadi buat teman-teman yang tahu kalau tahun ini semua kan udah full GMV ya. GMV Max itu artinya kan ada algoritmanya, ada strategi yang kita mesti pelajarin. Nah seringkali yang pemain-pemain TikTok yang tahun-tahun lalu ngiklan itu sekarang lagi pada boncos, lagi pada bingung gimana cara scale-nya. Nah itulah kenapa mereka mesti pelajarin sistem GMV Max yang benar. GMV Max ya. Jadi GMV itu basically apa sih? GMV itu Gross Merchandise Value kok. Jadi transaksi dari pendapatan kotornya berapa gitu di TikTok. Di TikTok. Iya. Tapi maksudnya GMV Max itu adalah gimana caranya jadi TikTok ini sekarang algoritma makin pintar kok. Kalau dulu kita mesti pilih konten mana yang menghasilkan uang, ya menghasilkan omset dan segala macam. Tapi sekarang TikTok tuh bisa memilih konten mana yang paling efektif, dia bakal boost di situ. Kreator mana yang paling bagus omsetnya, revenue-nya, nanti dia bakal kencengin di situ aja omsetnya. Jadi misal Koko nih punya budget iklan 1 juta. Nah 1 juta ini kadang-kadang terdistribusi budgetnya ke kreator yang kurang menarik, ke konten-konten yang kurang bagus. Tapi dengan GMV Max ini nanti si TikTok tuh bakal milih sendiri secara algoritma mereka. Wah seru. Kita bakal ngobrol lebih lanjut. Tapi sebelumnya info yang gue dapet, Bro Richard Putra ini CEO dari 15 brand. Master AI Marketing. Beneran CEO dari 15 brand, Bro? Iya. Jadi main bisnisnya apa? Jadi mungkin gue cerita dulu nih kok. Kan gue itu udah mulai jualan tuh dari umur 15 tahun ya. Nah awalnya jualan produk direct selling. Nah di situ selama 10 tahun gue emang full jualan suplemen ya di sosial media. Dan selama 10 tahun di direct selling itu ya puji Tuhan prestasi bisa dibilang kita di direct selling tersebut itu peringkatnya tertinggi sama termuda di dunia saat itu. Gue sama adik gue. Tapi karena waktu itu udah 10 tahun dan memang gue ngeliat ke depannya itu kita harus punya brand sendiri, akhirnya gue bikin brand sendiri. Brand suplemen sendiri? Yes, jadi gue ada brand suplemen untuk produk solusi, itu ada beberapa brand. Mungkin yang gue boleh sebut adalah gue ada brand probiotik, terus gue ada healthy catering, ada healthy instan juga, itu namanya Gracious Healthy. Nah itu gue boleh sebut lah. Ya, probiotiknya namanya Probilab, itu baru banget berapa bulan. Terus gue juga ada agency. Nah agency ini buat bantu para brand UMKM yang mau scale omsetnya nih, mungkin omsetnya masih ratusan juta, mau scale ke miliaran, mau scale ke puluhan miliar, nanti kita bakal bantu dari situ. Nah terus gue juga ada helmet vending machine, Eclean namanya. Helm? Ya, jadi mesin pembersih helm kilat. Terus yang lagi kita bangun di tahun itu adalah AI photo booth. Jadi kenapa gue yakin ke depan tuh semua bakal serba AI. Bukan hanya dari segi konten aja, melainkan kita harus memiliki sistem dan produk-produk yang semuanya tuh berbasis AI kok. Bahkan digital marketing pun gue jujur aja, gue tuh banyak banget konten-konten yang sekarang gue iklanin yang emang cuannya miliaran itu gara-gara pakai konten AI. Kenapa pakai konten AI? Simpelnya ya, karena kalau kita menggunakan konten AI, satu kita nggak ribet-ribet syuting, nggak ribet-ribet ngedit yang ibaratnya kalau videonya
effortnya perlu tinggi sekali, itu editannya butuh waktu sangat lama gitu, bisa berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu. Tapi dengan kita ngerti AI itu kita hanya butuh waktu berapa jam aja. Oke. Bahkan video yang benar-benar full version ya, yang dimana itu buat kebutuhan konten ads gua, itu paling nggak nyampe 1 jam udah jadi satu konten. Tapi kalau gua nge-tag full satu harian tuh, ya mungkin baru jadi satu hari cuma satu. Oke. Jadi emang yang gue lagi fokusin itu adalah gimana pembuatan konten-konten ya. Sekarang itu kalau kita bicara marketing itu kita bicara namanya AI digital marketing. Jadi bukan gue ibaratnya gue meremehkan yang lama ya, karena gue pun masih pakai yang cara yang lama. Ya. Tapi dengan kita mengkombinasi, karena gue yakin ke depan itu bakal ada namanya zamannya kreator AI, ada zamannya dimana semua kreator, semua bisnis itu mau nggak mau harus pakai AI. Oke. Itulah kenapa gue lagi full semua bisnis gue, ekosistem gue Semua harus pakai AI. harus ada AI-nya. Dan dengan pakai AI ini jujur aja kerja tim gue yang ibaratnya mungkin nih teman-teman bilang ko Richard mah karyawannya banyak nih ada 200. Itu satu orang kok. Kalau editor gue bikin konten AI satu hari itu job desk sehari bikin 100 konten. 100 konten. Satu hari 100 konten. Coba tanya editor yang lain tuh. Paling bikin sehari 4 konten. Itu pun kalau nggak di-post paling 2 konten. Oke. Bener nggak? Bayangin sekarang kenapa di sosial media itu kita bicara semua orang udah bisa bikin konten. Ya. Tapi nggak semua orang bisa bikin konten sebanyak mungkin quantity. Makanya kan sekarang ada namanya zaman Clipper. Iya. Konten-konten distribusi dengan Clipper. Terus konten-konten menggunakan affiliate. Tapi masalahnya kita nih kirim sampel ke affiliate butuh waktu juga. Ya. Tapi dengan lu ngerti konten AI, lu nggak perlu kirim sampel. Oke. Mereka bikin video produk lu, bikin foto produk lu, terus mereka taruh keranjang kuning. Udah, omset dari situ semua. Gimana caranya satu orang 100 konten sehari? Oke, pertama kan kita kasih tahu how to-nya tuh, pakai tools AI-nya seperti apa. Ya. Ya, jadi mereka pakai tools AI Tools kita ajarin. AI-nya punya sendiri. Yes, punya internal sendiri ada. Oke. Kedua, kita kasih prompt yang bagus. Nah, ini yang paling penting nih, prompt yang bener. Betul. Nah, ketika udah tahu prompt-nya sama how to-nya, udah tinggal dikerjakan aja. Jadi ibarat nih bikin konten durasi 25 detik video. Biasa tuh orang butuh waktu berjam-jam. Ini kalau pakai AI cuma 5 menit. Jadi semua. Oke. Nih mungkin gua kasih lu satu contoh deh kok, satu video. Boleh. Ya. Ini yang dimana semua pakai full AI. Contoh ya. Oke. Ini bakso aci. Nanti mungkin ke publish ya di sini ya. Nanti kita editor nanti kita tayangin di sini ya. Ya. Di podcast ini ya. Betul. Kalau ada yang mau beli, Oke. Jadi dari suaranya, visualnya, makanannya, Real banget ya. real banget. bakso aci anget pas lagi hujan. Oke. Jadi dengan tools AI ini memungkinkan satu hari 100 konten. Yes. Dan 100 konten itu semua ada keranjang kuningnya. Semua ada keranjang kuning. Tapi nggak di-post 100-100-nya dong, nggak boleh kan ya? Kan kita ada namanya bicara tanah akun ya. Ya, Nah, tinggal kita distribusikan aja. distribusikan. Oh, Betul. wow. Oke. Sebelum kita lebih dalam, pertanyaan gue adalah kenapa ada brand yang nggak boleh disebut tadi? Ya. Kedua, kenapa bikin banyak banget perusahaan? Oke. Kenapa ada brand yang nggak gue sebut? Ya gue pasti sebut setelah ini ke Koko nih. Oke. Kenapa? Satu, nggak butuh sosok gue. Jadi gue Oke. tahu ada berapa brand yang ibarat kalau gue sebut ya ujung-ujung cuma buat ditiru aja kok. Karena kalau orang digital marketer digital marketer tuh paling tahu lah. Kalau mereka punya brand itu mereka nggak boleh sebut. Oke. Iya. Tapi gue boleh sebut brand-brand yang gue tahu itu harus ada nama gue. Harus ada guanya di situ, nggak apa-apa gue sebut. Oke. Gitu. Paham. Dan kedua, ketika orang mau ngikutin gue, udah telat. Oke. Gitu. Makanya di gue berani sebut tuh beberapa brand kayak tadi ya. Griselti gue berani sebut. Terus Probile, probiotik gue boleh sebut. Terus ada Helm Vending Machine. Oke. Ada photo booth gue juga namanya Just Photo. Oke. Ya karena kenapa ketika orang mau niru sistemnya atau mau ngikutin kita itu udah pasti mereka mesti butuh waktu yang sangat panjang lah. Oke, pertanyaannya kenapa bikin sampai sebanyak itu brand atau perusahaan? Kenapa nggak fokus di 1-2? Oke, nah jadi kan beda-beda ya POV masing-masing ya Iya, kok. iya. Ada orang berkata, gue harus punya 1-2 brand sampai sukses gitu ya. Digedein ya? Gue gedein aja semua ekosistemnya dan segala macam. Nah sebenarnya core gue itu adalah digital marketing kok. Iya. Jadi core gue itu adalah digital marketing, sama kedua adalah AI. Oke. Ya, konten AI. Artinya apa? Yang kita butuhkan adalah kita bikin brand dan produk
sebanyak mungkin Oke. ke dalam ekosistem kita. Ketiga, kita tuh punya namanya kekuatan affiliate. Di mana affiliate kita, kalau kita perhatiin di zaman sekarang ya, banyak banget affiliate yang jualan produk berbagai macam ya. Oke. Kenapa affiliate tuh nggak fokus di satu produk aja? Karena ketika mereka fokus satu produk aja, rezeki mereka ya di satu produk itu aja. Ya. Tapi ketika mereka bermain di produk-produk yang lain walaupun sejenis, itu rezeki mereka di mana-mana. Contoh kita bicara, nggak usah bicara gue deh, bicara pengusaha di Indonesia lah. Gue percaya kok, konglo-konglo di Indonesia itu semua bukan punya satu perusahaan aja kok. Oke. Semua pasti punya banyak perusahaan, banyak brand tapi nggak kelihatan aja. Itu kita baru bicara konglo Indonesia. Kita belum bicara konglo luar negeri. Konglo luar negeri itu apalagi tuh, orang-orang gila semua tuh. Oke. Perusahaannya banyak, brandnya banyak. Artinya apa? Yang penting satu kalau saran gue, buat teman-teman kalau mau mulai bisnis, betul percaya dulu sama satu bisnis, fokus dulu sama satu bisnis sampai bisnisnya sukses. Oke. Kalau bisnisnya udah sukses, barulah berpikir buat bikin bisnis-bisnis yang lain. Oke. Kenapa? Bukannya kita nggak berani scale ya? Kenapa? Bukannya kita nggak berani pede buat naikin kapasitasnya? Karena gue percaya setiap industri, setiap industri bisnis itu semua itu udah ada. Kalau kita bicara omset tahunan nih ya. Ya. Setiap industri tuh udah kita tahu nih omset industri, misalnya industri foto booth tuh berapa, industri helmet vending machine tuh berapa, suplemen tuh berapa. Artinya kalau kita mau naikin lagi, yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah ekosistemnya. Ya jadi mau teman-teman bilang, wah kok Richard kok kenapa nggak fokus satu bisnis? Oh gue tetap fokus, bisnis gue jalan semua. Jadi kata fokus itu menurut gue sesuatu ya kok ya, karena gue banyak ngeliat juga teman-teman gue yang fokus hanya di satu bisnis, habis itu mereka di zona nyaman kok. Gue udah ngeliat teman gue dulu, ada mereka punya brand fashion. Dulu tuh brand fashionnya bisa dibilang nomor 1 lah di Indonesia. Tapi teman gue ini karena di zona nyaman, ya jam kerja jadi turun. Jam kerja cuma 2 jam, 3 jam, sisanya main-main. Kenapa? Karena berpikir udah by system. Nah balik lagi itu tiap orang masih punya apa ya kalau gue bilang ya, punya kepuasan masing-masing ya. Iya. Tapi dampaknya apa? Ketika ada goncangan, ketika ada perubahan, kayak kita nih nggak tahu nih ke depan berapa tahun lagi semua bakal AI pada waktunya. Kalau kita nggak adaptasi, apa yang bakal terjadi? Ujung-ujung bisnis kita pasti jatuh. Setuju ya kok ya? Ya. Nah jadi itulah gue ngelihat temen gue yang dari nomor 1 itu sekarang benar-benar jeblok dan benar-benar baru mulai lagi dari awal. Itu jadi menurut gue kenapa gue bikin brand, satu gue percaya setiap tahun itu bakal ada namanya inovasi bisnis, bukan inovasi konten aja, bukan inovasi makanan aja, perubahan hidup, gaya hidup, tapi semua itu pasti bakal ada namanya inovasi bisnis. Artinya bisnis yang nggak ngikutin adaptasi itu, perubahan itu ya bakal hilang. Jadi kalau boleh gue simpulin, salah satu alasan adalah lu udah expect salah satu dari 12 brand ini bisa ada yang mungkin udah nggak tren lagi suatu hari gitu. Ya betul. Jadi makanya ada 15 nih. Betul. Artinya bukannya gue nggak pede sama brand gue, artinya brand ini bakal tetap berjalan, tapi gue tahu ada X factor yang gue tahu gue nggak bisa kendaliin. Yang dimana artinya gue masih ngikutin industri-industri yang lain. Tapi balik lagi semua tetap di core-nya, yaitu adalah digital marketing sama AI. Kalau bisnis gue nggak ada hubungan sama digital marketing sama AI, gue nggak berani nyentuh sama sekali. Karena gue tahu itu bukan bisnis gue. Contoh, gue tiba-tiba diajakin, Chat yuk bisnis bar, padel. Terus yuk bisnis tambang, bukan ranah gue. Loh, padel kan bisa diiklanin, Chat. Nggak semudah itu. Padel di mana-mana. Jadi gue bukan orang yang ngikutin tren ya kok ya. Gue ngelihat industri tersebut, satu, berapa orang yang udah masuk ke industri tersebut. Ya, jadi pertama itu paling penting. Satu, kalau kita mau bikin brand, mau bikin sebuah opportunity, kita lihat dulu nih, yang masuk udah berapa banyak. Kalau yang masuk nih, contoh ya, mohon maaf, padel ya. Ya mungkin ada lah yang cuan di padel. Tapi gue yakin banyak juga yang nggak cuan kok. Ya enggak. Artinya apa? Kita ikut-ikutan doang. Kelihatan keren-kerenan aja. Ujung-ujungnya bangkrut. Itu advice yang baik sih. Yes. Jadi jangan jadi oportunis ya. Ya, jangan jadi oportunis. Semua mau dibuka, semua mau dijalanin gitu ya. Betul. Jadi nih misalnya nih padel, tahun lalu gue ditawarin suruh bikin padel sama teman gue. Gue bilang gue nggak mau, kenapa? Gue tahu satu, balik modalnya mungkin butuh waktu lama. Kedua, kalau balik modal, kalau rugi gimana? Sedangkan banyak bisnis gue yang ya 15 brand ini ditanya ada yang rugi nggak ada yang rugi. Semuanya untung. Kenapa? Ya karena kita tahu caranya. Satu pertanyaan. Misalnya lu bikin lu bikin brand suplemen sendiri ya. Dan misalnya brand suplemen itu
tiba-tiba banyak yang bikin juga. Oke. Lu bakal terus gedein atau gue cari area lain deh gitu. Oke, satu gue bakal tetap gedein. Karena kalau gue lihat nih, marketnya Indonesia ini masih sangat besar. Oke. Gue harus jadi nomor 1. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba nih ada peluang yang gue tahu, ini kalau dijalankan, ini bakal sangat-sangat besar. Dan gue tahu pemainnya masih sedikit di Indonesia, itu gue bakal masuk. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi, sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Boleh tahu tips nggak untuk cari tahu ini masih dikit nih pemainnya dan ini potensinya besar? Oke. Paling simpel adalah kita ngelihat peluang tersebut udah berjalan di luar negeri. Oke. Jadi belum ada di Indonesia, tapi sudah ada di luar negeri. Luar negerinya acuannya negara Acuannya apa? udah pasti Asia. Oke. Karena kenapa? Budaya kita ya. Jadi kan budaya Indonesia kan kita tahu ya. Mirip Maksudnya, ya? yes, mirip-mirip. Oke. Contoh, kenapa gue nggak jualan vending mesin kopi Oke. yang otomatis tuh? Ah. Ya karena budaya orang Indonesia tuh nggak beli vending mesin, beli kopi di vending mesin. Oke. Tinggal ordernya pakai aplikasi. Oke. Coffee shop di mana-mana, bener gak? Oke. Tapi kalau gue bikin itu ya nggak bisa. Right. Gitu. Jadi kita ngelihat nih budaya apa di luar negeri yang ketika diimplementasi ke Indonesia itu bisa terjamah di marketnya. Oke. Acuannya negara apa? Kalau acuan negara tentu China ya, China ya. Oke. karena pusat ya. Ya. Dan paling mirip kali ya. Iya, kita mau nih tiap tahun kan ada tuh pameran-pameran ya, ke sana aja. Tinjau terus ngeliat nih, marketnya cocok kayak di Indonesia ya. Oke. Gitu. Tapi saran gue ya, kalau misalnya buat teman-teman, kalau memang udah punya bisnisnya udah bagus, ya memang benar fokus dulu aja di satu itu. Kalau mereka masih pede tuh, ini mungkin omset gue masih 1 M nih per bulan, mungkin bisa 10 M nih kalau gue fokusin. Oke. Ya fokusnya di situ gitu. Oke. Yang penting tahu marketnya itu topnya siapa tuh, nomor satunya siapa tuh di situ. Lu atau bukan? Kalau bukan, lu lihat dulu yang nomor satunya itu siapa yang punya. Kedua, mereka seberapa besar. Oke. Ketiga, apakah lu bisa kompetisi sama mereka? Oke. Kalau nggak sekompetisi sama mereka, ya mungkin lu baru berpikir jalur lain. Oke. Oke. Nice advice. Ya. Iya. Oke, jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah ya sebenarnya. Yes. Tadi bagus sih tadi. Jadi kayak kalau lu bukan nomor 1, lu bisa nggak jadi nomor 1? Iya. Semenantang apa untuk menjadi nomor 1? Sesulit apa? Kalau Iya. emang lu berasa almost impossible, baru Betul. cari jalur lainnya. Kalau nggak jadi nomor 1, minimal lu jadi nomor 2 lah. Oke. Minimal banget mentok-mentok tuh nomor 3. Oke. Cuma kalau lu ngerasa lu nggak bisa, ya lu baru pikirin industri lain. Tapi kalau gua selalu tipe yang memang selalu optimis. Kalau gua udah terjun satu bidang, ya gua mau pastiin bidang itu gua minimal top 3 lah. Oke. Itu yang gua lagi lakuin sampai sekarang gitu. Oke. Bro Richard, dari kita ngobrol-ngobrol sebentar ini, Ya. gue dapet infonya lu lulusan SMP. Oke. Tapi dari ngobrol barusan lu gak kayak lulusan SMP, bro. Oke. Ini lu bener gak sih? Iya. Lulusan SMP. Iya, jadi kalau bicara lulusan SMP itu benar. Bahkan gue sering ketemu orang nih, orang mana juga percaya gue lulusan SMP. Betul. Muka kata orang kaya deh. Ya, muka lulusan Amerika. Lulusan Amerika. Nah, ya teman-teman boleh lah lihat, tanya teman-teman gue, teman lama gue, atau enggak mungkin lu kalau gue beneran SMA atau kuliah, tanya aja ada nggak Richard punya teman SMA. Tanya ada nggak Richard punya teman-teman kuliah, suruh komen tuh, pasti nggak ada. Kenapa ya? Emang gue nggak pernah SMA, gue nggak pernah kuliah. Nah, kenapa gue nggak lanjut SMA? Satu, emang karena masalah ekonomi keluarga. Jadi waktu gue lulus SMP, gue ngelihat juga nih, waduh,
orang tua gue itu kan kita 5 saudara laki-laki semua ya kok ya. Itu dulu gue masih tinggal di rumah yang dimana kita tinggal di satu kamar itu bertujuh Oke. Di Ya. Jakarta ya. di Jakarta. Itu kita sewa rumah, itu kita sewa 25 juta per tahun Oke. di situ. Dan gue ngelihat orang tua gue kerja keras buat cari nafkah itu kok sulit banget gitu. Kerja apa waktu itu, Bro? Saat itu kita jualan bakmi ayam. Dulu jualan bakmi ayam di gerobak, Oke. 5.000 per porsi. Nah, terus di situ gue juga pas umur 12 tahun gue coba jualan lemon tea di situ. Jualan lemon tea, terus gue bikin pangsit juga di situ. Sama koko gue bikin bakmi. Oke. Ini gue mungkin nggak pernah cerita di podcast yang lain ya. Ya. Tapi di situ gue ngeliat bokap nyokap gue itu maksudnya udah mencoba, tapi ya mungkin terbatas di situ aja. Gue mikir-mikir nih, waduh kalau begini terus gimana ya? Dimana waktu itu uang sekolah gue tuh udah numpuk terus kok. Jadi uang sekolah gue tuh numpuk. Pokoknya nama Richard tuh selalu ada antara nggak bayar uang sekolah 3 bulan atau nggak 6 bulan. Cuma waktu itu untungnya gue nggak terlihat miskin kok. Kenapa? Karena masih ada yang lebih miskin dibanding gue untung. Jadi jujur ya, gue paling benci adalah ketika di sekolah itu selalu ada namanya predikat siapa yang paling miskin. Jadi anak yang miskin tuh dikata-katain. Nah karena itu gue selalu menghindar kalau gue terlihat sebagai orang miskin. Contoh, ini gue cerita aja ya. Gue pas SD, dari SD nih, gue ketika sekolah, gue tuh selalu pergi paling pagi, nyampe sekolah jam 5. Oke. Sekolah kan jam 6:30 tuh, gue pasti jam 5 udah nyampe. Kenapa? Biar orang nggak tahu gue naik apa. Gue naik busway, naik angkot kok. Itu tuh sekolah gue masih di Pluit. Oke. Kedua, gue pulang pasti paling sore. Yang dimana anak-anak udah pada pulang jam 2-an waktu itu. Gue pasti pulang jam 5 sore. Kenapa? Karena gue naik Kopaja. Oke. Gue naik Kopaja, gue naik busway. Gak mau kelihatan. Gak mau kelihatan. Kenapa? Karena kalau gue ketahuan gue naik angkutan umum, tiap hari gue dikata-katain. Karena gue udah lihat teman-teman gue yang, mohon maaf, mungkin lebih miskin dari gue, tapi terang-terangan habis dibully. Oke. Jadi antara bapaknya dibully, dianya dibully. Gitu. Jadi gue benar-benar posisi bersyukur, walaupun gue miskin saat SMP itu, tapi gue gak kelihatan miskin. Oke. Itu triknya ya. Itu trik. Oke. Berarti 5 bersaudara. 5 saudara, cowok semua. Beda setahun-setahun. Jadi lu bayangin kok, tiap tahun ada anak yang pasti lulus SMP masih lanjut SMA. Oke. Nah di situ gue ngeliat, wah gue nggak bisa nih begini terus. Akhirnya ketika lulus SMP, bokap gue kasih gue pilihan, Cat, lu mau lanjut SMA atau lu mau ngambil kursus? Oke. Ya gue bilang, yaudah Pak, ambil kursus aja, kan biayanya nggak tinggi. Kedua mungkin gue bisa nyari pekerjaan di situ. Oke. Atau enggak, tapi dari dulu ya orang tua gue selalu nanamin mindset gue harus punya usaha. Oke. Usaha apa tapi? Modalnya nggak ada. Akhirnya gue cari-cari, ketemulah bisnis direct selling. Kenapa? Modalnya nggak ada. Gue cuma jualan doang di online. Nah dari situlah rezeki gue. Direct selling itu produk apa yang dijual? Oke, gue di direct selling itu produknya suplemen sama pembalut. Oke. Nah suplemen kesehatan. Nah dulu kan direct selling itu identik dengan kita prospek orang, Ya. rekrut orang, gabung member. Ya. Kalau gue tuh nggak pernah prospek orang kok. Justru orang yang datang mau belajar jualan sama gue. Karena dulu gue udah ngerti cara jualan di BlackBerry Messenger saat itu, sama di Twitter, di Instagram. Itu kan gue kebetulan omsetnya gede dari situ tuh. Nah dari situ banyak orang yang ketika gue open reseller, itu mereka semua belajar jualan sama gue. Lu belajar jualannya dari mana? Tentu bicara leader gue ada ngajarin gue jualan, tapi gue juga ada belajar dari buku-buku. Oke. Buku-buku online marketing, online course, semua gue pelajarin. Direct selling itu MLM. MLM. Oke. Cuma MLM yang gua ini ibaratnya ya, kalau orang kan MLM tuh ada 2 ya fokusnya ya. Satu tuh fokusnya rekrut, satu lagi fokusnya selling. Ya. Gue itu kebetulan fokusnya selling doang. Oke. Tapi apakah gue rekrut? Orang itu datang sendiri. Oke, gue join dong gitu Iya, ya. karena kenapa? Gue ada bukti. Oke. Banyak orang nih, prospek orang, kenapa nggak ada hasil? Ya karena lu nggak ada bukti. Oke. Lu nggak menghasilkan gitu kan. Lu ngajarin orang nih, ayo gabung ke MLM gue, gabung ke perusahaan direct selling gue, lu bisa dapat 10 juta per bulan, 40 juta per bulan, 100 juta per bulan. Mimpi. Kenapa? Yang ngajakinnya belum dapat. Oke. Tapi kalau gue sendiri, ketika gue ngajarin orang nih, lu mau nggak dapat 10 juta per bulan? Gimana caranya kok? Nih buktinya. Beneran ya? Caranya gimana? Tinggal gue ajarin. Tinggal mereka ATM, amati, tiru, modifikasi. Cara-cara gue udah pasti berhasil. Dulu gue ada orang, member-member gue banyak lah yang gabung di perusahaan direct selling dari gue.
sama adik gue ya, gue berdua jalanin. Adik gue juga lulusan SMP ngomong-ngomong kok. Oh, gak lanjut juga. Iya. Yang lanjut berarti Koko. Yang kuliah cuma 1 orang, sisanya SMA, koko gue juga SMK. Oke. Gitu. Jadi yang kuliah cuma 1 nih, karena yang 1 ini pintar. Oke. Ya sampai dapat beasiswa. Oke. Nah, jadi tadi sampai mana? Income pertama berarti benar-benar dari MLM sama Yes. adik. Gue. Jadi gue dapat 100 juta pertama itu dari direct selling itu di umur 16 ke 17. Gede Itu dong. 100 juta pertama. Nah, di situ kan gue udah ada hasil semua tuh. Jadi ya jujur orang-orang yang gabung ya tinggal lihat hasil gue aja. Tinggal lihat hasil, tinggal ngikutin aja metode gue. Dan ketika mereka ngikutin metodenya, banyak berhasil juga. Ada yang berhasil beli rumah, miliaran. Ada yang berhasil beli mobil. Ada yang bisa lunasin utangnya semua. Sampai ada yang utang 500 juta pun lunas. Karena ngerti cara jualan. Sebenarnya kan basicnya bisnis ya kok ya. Bisnis ujung tombaknya adalah penjualan. Ya. Ketika kita ngerti cara jualan yang benar, itu intinya sisa-sisanya tinggal kita perbaikin. Tinggal kita perbaikin. Mungkin nih kalau kita bikin perusahaan, yang penting marketing dulu lah, kencengin dulu. Ketika marketing lu kenceng, lu baru ke finance, baru ke operasional, baru ke konten segala macam. Tapi kalau lu sibuk mikirin yang nggak ngasilin uang, sibuk mikirin yang nggak datengin omset, boncos lu di situ. Bagus. Oke. Terus lu kan udah dapet duit tuh. Ya. Kenapa nggak lanjut pendidikan? Kasihkan. Kasihkan. Jadi ya jujur gue emang nggak kuliah, tapi gue kuliah jalanan, kuliah kehidupan. Oke. Karena kuliah kehidupan ini yang mendidik gue sampai gue di titik ini kok. Dimana gue ngikutin banyak workshop pengembangan diri, gue juga ikut. Gue pun dulu saat itu, dulu kan gue nggak pede ya, introvert, minder. Ya apa yang gue pelajarin? Ya gue mesti ikut workshop public speaking, workshop buat pengembangan diri, pikiran bawah sadar, itu gue pelajarin semua kok. Oke. Kan, dan workshop leadership, semuanya lah. Jadi selain dari gue pengalaman sendiri, tapi gue juga banyak belajar dari situ. Oke. Jadi kalau orang bilang, kok Richard gak lulus SMP gak belajar apa-apa dong? Justru tiap hari gue pembelajar yang sangat baik gitu. Oke. Karena gue tahu apa ya, ibaratnya ilmu tuh selalu ada gitu. Banyak orang nggak mau kosongin gelas kenapa? Karena ngerasa ya gue udah sarjana, Oke. gue udah pendidikan tinggi, ngapain gue belajar sama yang di bawah gue? Itu mindset yang salah. Tapi karena gue lulusan SMP, orang ini ibarat ini tim gue kok itu ada yang masih SMK. Dia kerja di gue tuh jadi anak PKL. Oke. Tapi gara-gara dia AI photo booth tuh muncul. Ide AI photo booth tuh dari dia malah. Jadi artinya apa? Dengan kita lulusan SMP atau nggak kita punya pendidikan yang maksudnya mohon maaf rendah ya, itu kita nggak nutupin gelas kita. Kita jadi mau belajar sama siapapun. Oke. Kita selalu kosongin gelas, mau belajar sama anak muda, sama siapapun. Kita nggak ngerasa, gue bisa, gue ngerti, gue so tau. Iya. Nah kadang-kadang karena kita ngerasa terlalu hebat, terlalu pintar, kita nggak tahu nih ternyata anak-anak di bawah kita usianya, di bawah kita pendidikannya, itu jauh lebih pintar dibanding kita. Itu yang menurut gue banyak orang Menarik. gak mau belajar gara-gara itu. Tapi menurut lu sendiri, sekolah dan kuliah penting gak sih? Oke, kuliah tuh pokoknya penting kalau lu mau nyari kerja. Ya. Jadi kalau lu mau usaha, kuliah kehidupan. Oke. Itu jauh lebih penting. Pentingnya berapa kali lipat? Beribu-ribu kali lipat. Dijamin. Oke. Ya, banyak orang kuliah bisnis kok. Tapi ketika selesai kuliah bisnis jadi apa? Belum tentu jadi apa-apa. Karena kenapa? Yang ngajarin juga nggak punya bisnis. Yang ngajarin ilmunya teori. Nah kalau lo mau punya bisnis sesungguhnya, ya lo perlu belajar sama praktisi bisnis. Kalau mau jago digital marketing, belajar sama praktisi digital marketing. Lo mau jago AI, belajar sama praktisi AI. Setuju kan kok? Setuju. Iya, bukan sama dosen yang dimana, oh yuk kita kuliah bisnis. Ya belajar sama dosen ditanya punya bisnis apa pak? Ya saya sih baru nyoba. Ya ujungnya apa ya, lu belajar teorinya juga. Oke. Seperti itu. Gue penasaran, ini mungkin melebar dikit ya. Oke. Kalau misalnya lu udah punya anak belum, by the way? Belum, gue belum berkeluarga. Ya? Oke, kalau misalnya nanti punya anak, anaknya, pak aku gak mau lanjutin sekolah deh, diperbolehkan gak? Oke, diperbolehkan asalkan mau belajar apa. Oke. Jadi misalnya kalau gue punya anak nih suatu saat ya, anak gue bilang, kok Pak, saya nggak mau lanjut. Habis SMP nggak mau lanjut SMA gitu. Saya nggak mau SMP, saya mau ikutin jejak papa nih. Ya. Mau jadi pengusaha. Ya. Ya gue pasti perbolehkan, tapi dengan syarat apa yang lu mau pelajarin, skill apa yang lu mau pelajarin, peluang apa yang lu mau tempuh. Dan gue bahkan mungkin nanti gue bakal ngajarin mereka
ngajarin gimana caranya cari uang dari nol. Hmm. Kenapa kalau dibiayain ya ujung-ujungnya uang papa. Ya buat apa? Banyak orang itu kadang-kadang kenapa sih mereka tuh gagal mulai bisnis generasi kedua, generasi ketiga. Ya kalau gue lihat ya karena uangnya bukan hasil dari keringat mereka sendiri. Oke. Mereka ngeremehin uang tersebut. Jadi gue ngelihat konglo ya kok ya, kan gue ada partner yang konglo ya. Mereka tuh punya anak, ibarat anaknya memang lah nerusin usaha mereka. Tapi memang mereka ngedidik anak mereka itu seakan mereka nyari uang dari nol. Oke. Kalau minus ditegur, dicari tahu, cari solusi bareng-bareng. Jadi semua tuh diajarin gitu. Bukan ibarat nih, papa ada 1M, kamu mulai bisnis. Habis itu boncos, habis itu minus. Terus ngomong ke teman-teman, ya gue lagi usaha nih. Padahal ya minus usahanya. Padahal yang paling benar adalah ketika kita mulai usaha, gimana caranya mensukseskan usaha kita. Oke. Gitu. Jadi pasti gue bakal tanamin ke anak-anak gue, lu belajar skill dulu. Skill untuk marketing, skill untuk komunikasi, itu jauh lebih penting. Oke. Tadi lu mention lu ada partner sama Konglo ya? Yes. Siapa? Pak bro? Hermanto Tanoko. Gimana caranya bisa partner sama Konglo, bro? Oke. Pertama ya puji syukur juga ya, puji Tuhan juga, maksudnya kan gue juga kadang nggak expect ya, maksudnya kok bisa Iya. bareng, bisa akhirnya sampai sekarang gitu kan. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman perlu pelajarin adalah sekarang itu zamannya sosial media. Oke. Kita tuh mau bergaul, mau berkomunikasi, semua itu bisa lewat sosial media. Oke. Yang penting satu, jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Jangan pernah rendah diri bahasanya Oke. ya. Jadi kita tahu nih kelebihan kita di mana. Oke. Ya, satu kita tahu kelebihan kita di mana. Yang mungkin dibutuhkan konglo tersebut, partner kita tersebut, calon partner kita, atau enggak orang tersebut. Oke. Jangan sungkan tuh buat nawarin. Jadi lu yang approach dia ya? Yes. Oke. Jangan pernah ragu buat nawarin. Ketika gue nawarin, gue ketemu di Surabaya, kita langsung deal di sana. Wow. Nah, jadi buat teman-teman nih, contoh, gue konten kreator nih, gue jago banget nih bikin konten kreator yang konten-konten yang viral. Ya jangan ragu buat hubungin public figure yang pasti butuh konten lo. Dan mungkin lu bakal dibayar mahal, satu. Kedua, mungkin lu bisa partneran bareng mereka. Oke. Karena gue juga banyak kok. Dulu kan murid-murid gue, member-member gue, itu ada juga yang ibaratnya pas gabung atau nggak beli buku gue, itu langsung bilang, kok gue udah belajarin semua buku lu nih, gue udah bisa ngiklan Meta, gue mau dong kerja di kantor lo. Gue lihat profilnya kan, gue lihat portfolionya, oh bagus nih, ya udah masuk. Iya, jadi Intinya Bang, intinya satu, berani. sekarang itu zamannya sosial media, kita jangan ragu untuk bergaul. Oke. Mau sama kalau sekalipun. Tapi jangan pernah minta-minta. Kok ada ke 100 gitu ya. Kak minta uangnya Justru banyak kan kita yang yang DM kayak gitu kan? menawarkan ya. Justru kita yang menawarkan Yes. kelebihan kita ya. Iya. Jadi misal nih, Pak, saya tahu di perusahaan Bapak ini lagi ada seperti ini ya. Kebetulan saya punya keahlian AI di bidang sini nih, yang saya rasa bisa membantu perusahaan Bapak makin besar, makin maju. Ya kita kasih benefit dulu, kita kasih value dulu ke orang tersebut. Kalau orang tersebut respon dengan baik, kita kasih portfolio kita dan dia tertarik, pasti gabung kok. Gue banyak juga kok, gue rekrut karyawan dari situ. Gue rekrut partner, rekrut tim dari HP. Dia DM gue, kok gue punya peluang usaha ini nih, bisnis ini, kira-kira bisa kolaborasi nggak kok? Karena gue yakin kok kalau dengan kolaborasi kita, perusahaan omset ini pasti bakal naik seberapa besar. Terus ini opportunity di Indonesia masih sangat kecil. Pasti gue baca kok DM-nya. Gue baca, gue perhatiin masuk akal atau tidak, gue pasti oke. Nice input sih. Bro, kasih kita gambaran dong apa rasanya kerja dengan Konglo. Kayak dari segi the way mereka make decision kah apa gimana? Wah, itu jujur gue salut sih sama Pak Hermanto sih. Gimana? Beliau tuh orang yang benar-benar pekerja keras. Ya. Hobinya tuh kerja. Ya. Itu gue kemarin ngeliat juga pas acara kemarin, dia 2 hari full loh, ngisi dari pagi sampai malam. Padahal beliau kan udah usia 60-an. Ya. Udah triliuner. Anak-anaknya pun luar biasa loh kok. Jadi gue lihat, wah ini anak-anaknya pada pada semangat semua. Walaupun cewek, semua semangat, semua bener-bener mau berjuang gitu. Ya. Jadi yang gue ngelihat dari Konglo, tadi sorry pertanyaannya. Oh ya, apa yang kayak gimana sih rasanya kerja sama kerja bareng Konglo? Enggak semua orang punya privilege itu loh. Bisa partneran sama Konglo gitu. Iya. Jadi gimana rasanya partner sama Konglo? Iya, kayak apa yang lu pelajarin dari dia gitu.
Oke, Cara ya. dia make decision kah Oke. atau kerja keras dia kah? Oke, yang gue pelajarin dari kerja sama mereka adalah mereka tuh orangnya selalu ada target pencapaian. Oke. Jadi mereka selalu targetin, Cat, bulan ini kita mau omset berapa, bulan depan gimana, bulan depan lagi gimana, caranya gimana. Kita kasih tuh how to-nya. Dibikin dulu financial projection-nya. Terus setiap bulan tuh nanti kita bakal evaluasi bareng-bareng tuh. Dan apa yang kita butuhkan, support yang kita butuhkan kita bilang, Pak, kita ada kendala di sini, Bapak kira-kira bisa bantu kita di sini nggak? Dia bakal bantu, bakal support. Itu Iya. yang gue suka. Iya dong. Banyak banget. Resource-nya banyak kan? Banyak banget. Tapi kadang gini kok. Gue juga ngelihat bahwa ada juga kita partneran sama orang yang memang mereka kaya ya. Oke. Mereka mungkin invest lu uang, mereka cuma peduli apa? Omset lu berapa? Oh. Penghasilan yang gue bisa dapat berapa? Oke. Nah, itu kan menurut gue bukan partner jatuhnya, lebih ke investor ya. Oke. Cuma kalau sama Konglo kayak Pak Hermanto, yang gue suka adalah dia benar-benar ibaratnya nih, Hands on ya, masih yes, pengen tahu ya. walaupun helikopter detailnya. view ya. Cuma memang mereka ngelihat pertumbuhan kita. Kedua, mereka ngelihat apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support. Oke. Itu menurut gue itu yang paling penting sih. Support tuh bukan dari uang aja ya, relasi iya, mungkin dari produk juga iya, mungkin dari perusahaan juga iya. Itu sih yang menurut gue bagus banget. Oke. Wow. Oke. Thank you for sharing Sama-sama. pengalamannya partner sama Konglo ya. Oke. Ya, siap. Bro Richard, pengen tahu dong kayak udah sebesar apa sih bisnis Bro dari segi revenue? Kan lu udah share juga ya di sosial Iya, media ya. udah share Ya udah juga share di sih. sini aja lah. Sebesar apa sih per bulannya? Ya per bulan yang gue share pokoknya di atas 10 lah. Di atas 10 M per bulan. Ya, Revenue ya, yes, omset ya. yes. Oke. Ya kalau profit kan beda-beda ya setiap unit kan. Kan tergantung dari ROAS-nya berapa, kalau kita bicara juta marketing, Iya. OPEX-nya berapa. Cuma satu hal ya, kalau gua sendiri ya selalu mentargetin gimana caranya kita adaptasi sama perkembangan zaman bisnis kita. Itu menurut gue yang paling penting sih. Karena kenapa? Itu yang bakal ningkatin omset kita. Oke, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Iya, baik dari segi sistem, segi konten, bahkan dari segi produk. Oke. Iya, jadi kan sekarang ini kan gue bikin akademi AI marketing ya kok ya. Ya. Jadi di mana itu banyak banget yang belajar cara pembuatan konten AI yang bukan bikin konten-konten AI pada umumnya ya, tapi gimana caranya konten AI ini bisa monetize penghasilan dengan sangat-sangat besar. Jadi banyak juga yang ibarat nih orang udah punya jasa wedding atau enggak proposal gitu kan, proposal wedding. Tapi mereka mau bikin videonya itu AI-nya bagus banget gitu. Jadi bukan video biasa, tapi ada tambahan-tambahan AI-nya, jadi di mix. Dan itu mereka bisa jual dengan puluhan juta, dengan harga berkali-kali lipat. Wow. Dan mereka pun udah berhasil gitu. Jadi ketika mereka udah tahu cara buatnya, mereka jual, mereka bisa langsung dapetin puluhan juta gara-gara bikin satu konten tersebut. Wow. Oke. Itu yang tersekarang terjadi. Jadi di mana nih kalau kita benar-benar ngikutin perkembangan zaman, orang-orang yang benar-benar ngerti AI di zaman sekarang dan tahu cara nawarinnya, tahu marketnya lagi butuh ini dan dia bisa buat, itu kencang banget omsetnya. Itu kencang banget penghasilannya. Mungkin dulu bikin satu konten 1 juta, tapi gara-gara pakai AI mungkin bisa 5 juta. Oke. Karena Oke. kenapa? Menjadi berbeda. Coba kasih contoh dong. Tadi lu ada sempat share sih video-video tapi Iya, AI, video AI. terus dia jualan. Oke. Terus bisa sebesar apa bro omsetnya? Tadi kita sebelum podcast sempat ngobrol sih. Iya. Boleh share nggak? Mereka bisa revenue bisa segede apa? Iya. Contoh di video yang gue share ya, yang makanan ya, bakso aci ini ya. Oke. Ini satu video ini udah hasil omset ratusan juta rupiah. Wow. Dia 100 juta rupiah. Kenapa bisa 100 juta rupiah? Ya diiklanin. Ya. Tapi ya bayangin ya, kalian nggak perlu ke talent, nggak perlu capek-capek ngetek, bikin gini bisa 100 konten sehari. Owner nggak harus di depan kamera juga ya? Nggak harus depan kamera. Bahkan jujur aja, kalau memang lu nggak punya karyawan sekarang sama sekali, lu juga bisa hasilin ratusan juta rupiah. Oke. Bener gak? Paling tinggi berapa? Omset? Total yang gue udah generate ya dari konten AI itu udah pasti di atas 1 miliar. Atas 1 miliar. Dan mungkin lebaran ini harusnya di atas itu. Target kita pokoknya di atas 10 miliar untuk konten AI. Oke. Makanya ini kita lagi produksi massal. Oke. Very interesting. Boleh jelasin nggak? Misalnya buat orang-orang yang mau mulai, ini menarik buat mereka, sangat menarik nih. Karena gue nggak harus muncul depan kamera. Iya. Gue nggak perlu rekrut talent. Ya. Nggak perlu, anggapnya mungkin zero staff ya, nggak perlu ada staff sama sekali. Betul. Cara mulainya gimana?
Oke, cara mulainya ya. Ah. Jadi yang masih pemula banget, kita belajarin dulu tools-tools AI yang ada di Indonesia. Oke. Kan banyak tuh, mau VO3, mau Kling AI. Lu pelajarin dulu tuh cara generate gimana. Oke. Dan kabar baiknya adalah lu nggak perlu skill editing. Oke. Ya, lu ngedit, lu generate aja nanti bakal muncul visual yang bagus. Oke. Yang Skill penting adalah prompting. Oke. Betul, itu prompting paling tepat. Jadi lu pelajarin dulu nih cara nyusun prompting yang sangat-sangat jelas. Oke. Agar nanti pembuatan AI jadi bagus. Nah, ketika sudah jadi, lu tinggal pilih nih, lu mau masuk ke industri mana? Oke. Industri affiliate kah? Industri lu sebagai jasa? Oke. Lu nawarin ke pelaku-pelaku usaha? Oke. Ketiga, lu punya brand atau enggak lu punya produk? Lu bikinlah untuk produk-produk lu. Atau selanjutnya adalah lu bikin konten yang relevan sama keadaan zaman sekarang. Contoh lagi lebaran, kita bicara namanya konten produk musiman. Fokus aja dulu konten produk musiman. Dijamin deh, lu lagi lebaran nih, Lebaran kali ini. Lu fokus aja bikin konten yang semuanya itu produk-produk musiman. Kue lebaran, sirup, wafer, bikin sebanyak mungkin, ya. Percaya gua, lu produksi 1000 aja, ya. 1000 konten aja, nggak hasilin 100 juta, mustahil. Nggak hasilin 100 juta tuh mustahil. Masa 1000 konten nggak hasilin 100 juta rupiah dari konten AI? Oke. Kenapa? Karena ketika lu bikin konten AI dan lu nggak punya produk, tapi kan lu bisa jadi affiliate produk. Ya. Lu tinggal hubungin brandnya. Kak, saya mau bikin konten AI buat brand Bapak. Oke. Saya mau bikin 100. Tolong kasih set saya komisi segini. Tolong bantu saya boost ads-nya juga ya. Oke. Kirim produknya juga. Gak usah kirim produk Gak gitu. usah? Oke. Generate aja. Oke. Bapak pokoknya tinggal terima beres. Bapak tinggal iklanin aja. Kalau ada yang DM gue kayak gitu ya, gue langsung terima kok. Iya. Gue sendiri pun kalau di DM kayak gitu, gue pasti langsung terima. Gue langsung boost ads sebesar mungkin. Oke. Oke. Dan karena produknya musiman, lagi lebaran gini, udah pasti 100 juta. Oke. Oke, gue mau nanya dong. Gue penasaran banget nih. Misalnya, gue gak tau lu pernah riset gak? Ada gak sih perbedaan begitu customer tahu, ini AI nih, bukan orang asli gitu. Ada perbedaan gak dari segi customer behavior-nya? Oh pasti. Artinya apa? Gue tahu di AI ini masih pada skeptis, ya, apalagi anak-anak muda ya. Ya. Kalau konten AI, ini kok brand pakai AI sih, Ya. gitu-gitu. Ya memang sekarang masih skeptis, terutama di Indonesia. Tapi percayalah, berapa tahun lagi semua bakal AI. Artinya apa? Kita mau jadi golongan yang skeptis itu, atau golongan yang kita ngelihat bahwa ke depan tuh mau nggak mau. Bukan gue yang memaksakan, tapi dunia memaksakan kita untuk seperti itu. Oke. Untuk adaptasi untuk seperti itu. Artinya kalau anak-anak muda ya mungkin lihat konten AI itu mungkin nggak terlalu interest atau gimana, kan balik lagi tiap orang kan ada skeptisnya masing-masing, ada opini negatif masing-masing. Tapi itu udah terbukti kok bisa ngasih ratusan juta, bisa ngasih miliaran. Karena kenapa? Marketnya bukan anak muda aja, orang tua atau nggak mungkin anak muda lagi lihat konten AI tersebut dan dia nggak ada skeptis seperti itu, ya mereka juga yang beli. Oke. Banyak yang beli. Tapi artinya di masa sekarang orang lebih cenderung beli kalau orang yang menawarkan orang asli ya. Yes. Dibandingkan AI masih lebih tinggi. Pasti. Oke. Pasti masih lebih tinggi. Cuma yang gue maksud adalah karena lu bisa bikin konten AI, lu bisa produksi masif. Oke. Dengan kualitas yang memang menyerupai hyperrealistik. Oke. Artinya apa? Mungkin satu orang, kalau kita percaya satu orang itu sehari cuma bisa bikin 5 konten. Tapi dengan ada AI lu bisa bikin 100. Kalau kita bicara sistem JV Max, sistem CPaaS, yang kita butuhin satu kok, konten. Satu, konten kita punya kualitas yang bagus. Kedua, kita punya kuantiti yang banyak. Oke. Brand-brand yang besar di TikTok itu mereka semua pasti yang omsetnya udah puluhan miliar per bulan ya. Itu mereka pasti punya ribuan konten setiap hari yang diproduksi. Nah pertanyaannya, apakah kita siap punya ribuan konten tersebut? Kita mesti lempar sampel ke 1000 affiliate tuh berarti tuh. Artinya kita mesti siapin stok barang 1000 buat mereka. Belum iklan, belum yang lain. Kalau nggak punya modal sebesar itu, mulailah dari AI. Oke. Live TikTok udah bisa pakai AI belum? Bisa. Oh sudah. Bahkan gue ada liat brand Samsung ya, itu koko boleh cek di TikTok. Itu live 24 jam pakai AI. Wow. Dan mereka pun ngomong itu AI, nggak salah. Tapi ya pasti kan ada peraturan nih ya. Tapi yang gue lihat di TikTok udah mulai bisa nih. Apa peraturannya bro? Ya di mana kita nggak boleh, maksudnya bahasanya kalau live TikTok ya,
kan banyak orang ngerasa kalau sekarang sistem AI-nya kan masih belum maksimal ya. Kalau di Indonesia ya. Kalau di China gue nggak tahu nih. Soalnya gue lihat di China kemarin gede banget tuh omsetnya tuh, sampai puluhan miliar ya gara-gara live streamernya AI. Tapi di Indonesia itu banyak orang masih pakai rekaman. Oke. Mereka pakai rekaman tinggal ditaruh di situ. Nah, ketahuan masih TikTok algoritmanya. Oh. Itu TikTok bisa tahu konten AI yang mana. Oke. Dan lu perlu jujur ke TikTok. Hmm. Iya, jadi misalnya lu ngupload konten AI, lu pasti kasih tahu itu AI generate. Tapi di Indo udah mulai live TikTok pakai AI. Yes, salah satunya brand Samsung. Itu udah jelas tuh, teman-teman cek aja di TikTok tuh. Live 24 jam. Oke. Kalau mau cek omsetnya, cek aja omsetnya berapa tuh. Seru ya kalau ngobrolin AI ya. Seru banget. Seru ya? Karena ibaratnya kita ini skill yang dimana anak muda ini bisa kuasain, yang dimana orang-orang tua mungkin udah ketinggalan atau nggak mau adaptasi. Karena kenapa? Satu udah telat belajar, mau belajar juga udah males. Kalau bisa percaya sama anak muda, kenapa nggak percaya sama anak muda aja, bener nggak? Oke. Karena itu skill yang ibarat kita nih anak muda, itu privilege kita. Kalau kita nggak maksimalin sekali ini, ya kita cuma disuruh orang tua nih, ayo kamu belajar yuk sama papa. Ini papa udah pasti skillnya bisa ngasilin segini. Iya, saat itu memang bisa ngasilin segitu. Tapi ketika lu tiru, kok nggak bisa ngasilin segitu? Artinya apa? Dunia sudah berubah. Oke. Yang lu pelajari adalah gimana caranya, mungkin lu punya perusahaan orang tua, ya lu bantu perusahaan bapak lu, orang tua lu, pakai AI. Oke. Kalau nggak punya perusahaan sendiri, lu bisa buat semua dengan AI. Nggak perlu rekrut karyawan, lu bisa nggak? Bisa banget. Oke. Lu sendiri bakal ke arah live TikTok AI? Semua. Berikutnya? Semua. Jadi ekosistem dari A sampai Z pasti gue pakai AI. Oke. Tapi apakah AI ini ganti manusia? Jawabannya enggak. Justru manusia yang menggunakan AI itu bakal menggantikan orang-orang yang nggak pakai AI. Oke. Itu yang paling benar. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang, minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Oke, karena kita lagi ngobrolin AI, gue penasaran nih. Gue pernah dapat info AI itu update-nya itu udah bukan kayak tahunan, udah bukan kayak even bulanan. Everyday itu kayak mereka keep updating AI. Yes. Gitu ya. Menurut lu sendiri, outlook AI ke depan tuh seperti apa? Di dunia dan di Indonesia bakal seperti apa? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Kalau outlook AI ini pasti bakal makin luar biasa besar lagi. Dimana ke depan itu bukan bicara AI lagi nih kok. Kita udah bicara robot. Oke. Jadi apakah nanti bakal ada robot yang menggantikan pekerjaan manusia? Ini kan udah banyak ya. Di pabrik-pabrik kita ngeliat di Indonesia udah banyak. Betul. Tuh mesin-mesin yang udah gantiin pekerjaan manusia. Ya. Bahkan dulu gue punya tim yang dimana dia tuh terpaksa di PHK karena pekerjaan diganti robot. Jadi jujurnya kalau lu tanya outlooknya, ini bakal semakin gila. Dimana memang semua pekerjaan kita itu pasti bakal digantikan sama AI. Bukan hanya pekerjaan secara digital, tapi pekerjaan secara aktivitas. Bahkan kemarin kita lihat Chinese New Year ya. Kalau teman-teman cek tuh nonton, itu kan atraksi robot yang ngedance itu kan robotnya gila banget. Dimana? Tuh akrobatnya tuh. Di mana? Itu mungkin cek di YouTube ya. Oke. Nanti nonton Chinese New Year di China, itu kan mereka ada atraksi robot tuh. Kalian compare tuh sama manusia.
cara ngedance-nya gimana. Oke. Itu bener-bener udah gila banget. Hyper realistik ya. Gerakannya Iya, udah iya. perfect banget. Boxing pun ada. Jadi dunia yang kita ngelihat, mungkin kita nonton di film ya, itu bakal terjadi semua kok. Jadi kalau nanya outlook-nya itu bakal semengerikan itu memang. Tapi mau nggak mau kita mesti ikutin. Karena kenapa? Itu keadaan dunia sekarang. Oke. Apa yang harus kita prepare nih sekarang buat yang nonton nih? Oke, yang kita perlu prepare dari sekarang adalah kita mesti banyakin ekosistem AI kita, kuatin di situ. Artinya? Artinya ketika kita udah ngambil momentum itu, kita jadi orang pertama. Oke. Kita jadi orang pertama yang sukses duluan di AI. Kita jadi orang yang paling adaptif, dimana mungkin keadaan dunia lagi banyak yang berubah, baik yang jatuh, banyak orang-orang yang dulunya kaya jadi miskin, jadi susah. Gara-gara apa? Nggak berani adaptasi sama teknologi. Ini jadi peluang baik buat teman-teman yang sekarang itu mungkin belum ngeraih 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, 100 miliar pertama, itu kalian semua bisa dapetin dari AI. Dan ketika lu udah adaptasi sama AI, lu pasti adaptasi sama perkembangan zaman selanjutnya. Karena menurut gue AI di Indonesia itu masih basic banget. Masih basic banget. Dibandingkan dengan? Di China. Dibandingkan dengan Amerika. Ya, ya. Jauh banget. Jadi kalau kita udah berhasil adaptasi di negara kita, dan ke depannya ya kita bakal adaptasi terus. Oke. Yang paling praktikal yang bisa teman-teman lakuin biar bisa up to date dengan AI sekarang apa? Mulai dari mana dulu nih? Oke. Mulai dulu dari, kalau gue ya, ini balik lagi, teman-teman ini fokusnya apa? Kalau fokusnya nyari penghasilan, ya bikinlah konten-konten yang bisa ningkatin penghasilan. Oke. Lu bisa bantu sebuah perusahaan dari jasa-jasa lu. Lu bisa bantu brand dari affiliate lu menggunakan AI. Bahkan lu bisa bantu produk lu sendiri dengan produksi konten AI. Oke. Pakai tools AI yang tadi lu sebut ya. Ya. Coba pelajarin ya. Itu menurut gue paling basic yang teman-teman bisa pelajarin semua. Lu mau latar belakang apapun, lu mau lulusan SMP kayak gue pun lu pasti bisa belajar kok. Oke. Tadi apa beberapa toolsnya yang lu saranin untuk pelajarin? VO3. Terus ada Kling AI. Itu buat generate video. Itu teman-teman bisa belajar itu dulu aja. Simple lah. Kita belajar basic-basic dulu. Tapi basic-basic itu yang ngasilin ratusan juta. Menarik sekali. Oke. Menurut lu bro, ini kita mungkin ke arah closing ya, penutup. Menurut lu, kan tadi lu bilang ya udah mulai dulu aja bikin konten, coba pelajarin AI dan oke lah, kita udah mulai. Tapi ada beberapa yang mungkin sukses, ada beberapa yang gak sukses ya. Apa yang ngebedain sih menurut lu bro, yang sukses dan yang enggak? Oke, kalau gue sendiri ya, gue selalu percaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan setiap hari itu menjadi doa kita. Oke, afirmasi ya. Afirmasi atau enggak program di dalam diri kita. Jadi nih kalau buat teman-teman yang sekarang ngerasa gue udah coba AI, gue udah coba digital marketing, tapi kok rezeki gue gini-gini aja ya? Apa karena katanya si itu ya, ramalan situ ya kehidupan gue, katanya gue karena zodiaknya ini, gue sionya ini, Tahun ini lagi kurang, lagi sial. Nah, itu gimana? Ya gue bilang itu goblok, jujur aja. Orang-orang itu goblok kenapa? Percaya ramalan, percaya kata-kata orang. Padahal dia nggak tahu dia itu dilahirkan itu serupa dengan gambaran Tuhan loh. Kalau di kepercayaan gue ya kok ya. Ya. Kita itu lahir di dunia itu serupa dengan gambaran Tuhan. Kita pun lahir di dunia itu pasti untuk jadi garam dan terang bagi dunia. Artinya apa? Ya kita harus percaya Tuhan. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kalau kita itu pasti lahir punya bakat istimewa, kita tuh pasti punya talenta yang luar biasa. Gimana caranya kembangin talenta kita aja? Oke. Ya ketika ada omongan-omongan negatif, kata-kata orang, lingkungan kita, buang jauh-jauh. Ambil yang positif-positif aja. Just good. Karena ketika lu percaya, itu jadi doa. Itu jadi pikiran, jadi perasaan. Lama-lama lu ngerasa itu benar. Dan ketika lu ngerasa itu benar, itulah penyebab lu stagnan. Contoh, banyak orang terlahir dari keluarga miskin ngerasa, aduh kok gue lahir dari keluarga miskin ya? Kenapa gue gak lahir dari keluarga kaya? Gue pingin dong gue bisa lahir dari keluarga kaya, biar gue gak capek kerja, Ya. biar gue hidupnya bisa nyaman. Ya sekali lagi, Tuhan tuh gak pernah salah lahirin lu di keluarga yang susah. Karena kenapa? Siapa tahu ketika lu ngerasa nih, wah Tuhan lahirin gue di keluarga susah. Kayak gue sendiri deh kok. Gue dulu ngerasa, wah gue lahir di keluarga susah, ekonomi gue menderita, utang banyak. Gue lahir dari 5 saudara cowok semua. Maksud Tuhan apa sih buat gue?
Tapi ketika gue ngambil positifnya, wah mungkin keluarga kaya lahir dari gue. Kalau keluarga gue nggak kaya sekarang, berarti keluarga gue sukses, kaya, mulia, semua dari gue. Biar kita jadi history maker buat generasi kita, buat kita jadi history maker buat keluarga kita. Itu menurut gue mindset yang paling penting sih. Jadi buat teman-teman yang saat ini ngerasa keluarganya susah, miskin, menderita, percaya deh, lu nggak salah kok dilahirin dari keluarga lu seperti itu, orang tua lu seperti itu. Ini kita baru bicara ekonomi, kita belum bicara yang lain. Artinya apa? Gue selalu percaya itu kok. Ketika kita dilahirkan dari keluarga yang susah, menderita, itu ada maksud Tuhan gimana semuanya itu bakal kita bisa jauh lebih sukses lagi dibanding keluarga kita. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Wow. Okay. Banyak kan orang-orang yang dulunya konglo-konglo itu kan orang tuanya susah juga banyak, miskin juga banyak. Jangan dibanding sama yang kaya. Miskin banyak kok, menderita banyak, tapi mereka bisa sukses. Dan akhirnya mereka jadi garam dan terang bagi dunia. Itu paling penting. Jadi buat teman-teman nih sekarang yang mungkin ngerasa gue udah stagnan di AI, gue udah stagnan di digital marketing, gue udah stagnan di pekerjaan gue, yuk coba kita mulai dulu dari pikiran kita. Kalau kita ditanya nih dalam diri kita, gue mau dapat 100 juta, otak lu nolak gak? Kalau lu nolak, berarti lu masih punya mental block. Lu masih punya pikiran-pikiran di mana lu nggak bisa dapetin 100 juta. Ya gimana mau dapet? Lu ngerasain aja nggak pernah. Gue cerita zaman dulu ya. Gue umur 15 tahun diramal 3 orang indigo. Itu dulu member-member gue semua. Hasilnya apa? Gue orang paling sial. Adik gue doang yang sukses. Gue menderita hidup gue. Lu bayangin 3 orang indigo di 1 tahun pertama itu. Umur 15 tahun bocah polos. Percaya gak tuh? Itu bukan Percaya 1 loh, 3 orang berbeda-beda, gak saling kenal di waktu yang berbeda tapi di 1 tahun itu. Mungkin kalau gue jadi orang lain, gue bakal percaya. Tapi apa yang gue lakukan, gue langsung berpikir, lah jelas-jelas di firman Tuhan ada bilang, pegang sama kata-kata Tuhan. Kalau kita punya iman biji sawi aja, kita bisa pindahin gunung kok. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Itu yang kata-kata yang gue selalu pegang. Kalau hidup gue itu selalu kalau kita yang penting hidup kita lurus, berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan, kita percaya sama Tuhan, ya ujung-ujungnya kita pasti diberkati kok. Burung di udara aja Tuhan pelihara, masa kita enggak? Yang mau bekerja keras. Ya, yang nganggur aja dipelihara, apalagi kita yang kerja keras. Di situ gue buktiin aja kalau gue bakal jauh lebih sukses dibandingkan orang yang ngatain gue itu. Dan ujungnya terbukti. Ya itu tentu hidup gue jauh lebih diberkati, jauh lebih sukses dibandingkan orang yang ngatain gue itu. Teman-teman yang masih punya mental block per hari ini, mulai dari mana dulu? Mulai dari Tuhan nggak ciptain kita. Pertama, Tuhan tuh ciptain lo, ya lahirin lo, ya ke orang tua yang nggak salah kok. Ya, jadi jangan ngerasa lu punya keluarga yang susah, keluarga yang salah, Tuhan salah taruh lu di situ. Itu buang jauh-jauh pikiran itu. Ya. Kedua, percaya Tuhan tuh udah kasih lu masa depan terbaik. Tinggal lu memilih. Amin. Lu mau sukses di bidang apa. Ya. Dan keempat, kita jangan usah lihat orang-orang yang di atas kita terus. Ya, kita ngebanding-bandingin diri, kita ngerasa kita nggak layak. Kalau kita mau sukses, kita harus melayakkan diri. Kita jangan banding-bandingin, kita lihat apa yang bisa saya pelajarin dari orang sukses tersebut. Apa yang bisa saya pelajarin dari orang kaya tersebut. Itu aja yang kita ambil. Dan yang kita perlu lakukan adalah kita lakuin aja apa yang kebiasaan-kebiasaan mereka lakukan. Ketika kita lakuin kebiasaan-kebiasaan mereka lakukan, mereka mungkin udah dapat 1 T. Tapi siapa tahu gara-gara lu ngikutin kebiasaan mereka, si 1 T itu lu bisa dapat 100 juta. Simpelnya seperti itu. Keren. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Apa yang udah berubah dari kehidupan orang tua lu sekarang, dan apa mimpi yang masih lu pengen capai yang belum tercapai? Oke, kalau untuk orang tua gue, keluarga gue tuh dulu nggak pernah keluar negeri kok dari kecil, paspor pun nggak punya sama sekali. Jadi ketika gue bisa keluar negeri waktu itu pertama kali kan dapat gratis ya waktu itu kan, Singapura, Malaysia, terus dapat ke berbagai negara dari direct selling tadi ya. Dari direct selling gue dapat ke 3 benua, ke Eropa, ke Australia, terus benua Asia. Gue udah muter ke puluhan negara lah. Ya gue pasti ajak keluarga gue, karena orang tua gue tuh suka jalan-jalan tapi nggak punya uang buat keluar negeri. Dan disitulah gue tahu mereka tuh bahagia di situ. Ketika gue bisa ajak mereka kemanapun tanpa gue mesti mikirin isi dompet gue berapa. Jadi kalau bicara bagian keluarga ya puji Tuhan,
semuanya itu udah gue capai, tapi tentu kalau bicara pencapaian itu masih banyak yang mau gue capai. Oke. Salah satunya adalah gue pingin mensupport 1 juta pengusaha go digital. Itu mimpi gue dari kecil. Ya, jadi gue punya dream book kok. Gue punya dream book, di mana dream book gue tuh tulis, ya gue Richard Putra, gue adalah orang yang sangat Tuhan kasih, Tuhan berikan kemurahan, kasih karunia yang sungguh luar biasa, di mana gue punya visi misi untuk mensupport 1 juta pengusaha untuk go digital, untuk sukses dan diberkati juga. Karena kenapa? Kalau kita bantu orang, kita pasti diberkati juga kok. Itu menurut gue hukum tabur tua yang udah pasti. Oke. Ya, jadi jangan ngerasa, wah si Ko Richard nih sok mulia segala macam. Enggak, emang prinsipnya begitu. Kita mau jualan produk, kita harus ngelihat produk kita tuh bisa memberkati orang. Kalau produk kita nggak bisa memberkati orang, produk kita nggak bakal sukses kok. Lu mau iklan sehebat apapun, kalau produk lu nggak memberkati orang, nggak jadi berkat, nggak bakal sukses. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita berpikir untuk membantu orang lain, ya kita juga bakal diberkati juga. Itu udah hukum tabur tuai mutlak menurut gua. Oke. Seperti itu. Punya dream book tadi ya. Punya dream book. Buat teman-teman yang mungkin abis nonton podcast ini bingung mau ngapain karena tadi banyak banget advice yang bagus-bagus. Mulai dari beli 1 buku dulu ya. Tulis dream book kali ya. Iya, dream book itu bener banget kok. Iya. Gue dulu ada dream book, gue tulis, gue pingin punya mobil Avanza Veloz, plat nomornya B1718. Sampai plat nomor juga. Ya, gue tulis income yang gue mau berapa. Dan itu gue inget banget di umur 18 tahun itu terjadi semua. Lu tulis gak kapan harus mencapainya? Iya, gue tulis. Gue tulis atau Januari, gue inget banget Januari saat itu umur gue 18. Penghasilan gue lagi anjlok kok. Dari puluhan juta, jadi cuma 2-3 juta. Kenapa? Semua lagi pada transisi ke Instagram. Omset Twitter anjlok semua. Oke. Di situ gue ngerasa, aduh Tuhan kok begini banget ya. Tapi di situ gue disuruh belajar bersyukur. Belajar percaya bahwa segala sesuatu itu mustahil, segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu nggak ada yang mustahil. Di situ gue tulis tuh, gue pingin punya income 3 digit. Gue pingin punya mobil Avanza Veloz. Karena gue dulu nggak punya mobil sama sekali. Motor pun dulu nggak ada. Gue tulis platnya. Terus gue disuruh tulis apa? Selain gue suruh tulis, gue suruh merasakan. Jadi itu gue inget tuh, gue duduk di kursi bakso tuh kok. Tiap malam, gue bayangin gue lagi nyetir, padahal gue nggak bisa nyetir. Wow. Terus kalau gue lagi naik motor, lihat orang naik mobil Avanza Veloz, gue bayanginnya gue lagi naik Avanza Veloz tersebut. Soalnya gue pengen plat nomornya. Dan heran ya kok, pokoknya November gue dapat reward mobil gratis, free, income gue 3 digit, 18 tahun. Terus paling kerennya lagi adalah plat nomor yang keluar tanpa gue pesen. Tahu nggak yang keluar berapa? Gue pesan B1718, yang keluar B1719. Dan itu umur gue baru mau naik ke 19 tahun. Jadi itulah gue percaya bahwa segala sesuatu itu gak ada yang mustahil kalau kita percaya. Oke. Thank you Bro Richard Putra. Sama-sama. Buat sharing di sini di Vognomics. Banyak banget kalau teman-teman nonton dari awal sampai habis. Banyak banget good insights, good sharing. Dan mungkin dari gue sukses untuk bisnis-bisnisnya. Dan sukses Amin. untuk rencana membikin 1 juta pengusaha Go digital. Oke. Go digital, go AI sekarang. Go digital, go AI. Yes. Oke. Thank you so much. Kita Sama-sama, ngobrol lagi Bro. di lain waktu. Thank you. Thank you. Vognomics. Thank you, semoga jadi berkat.